Platform marketplace makin banyak, makin untung atau malah bikin tambah bingung? Halo CEO, selamat datang ke CEO Business Online Podcast, tempatnya kamu dapat inspirasi jadi pengusaha sukses yang super seru. Oke guys, platform marketplace makin lama makin banyak atau makin sedikit nih? Makin banyak. Oke, kalau makin banyak. Tambah bikin bingung. Tambah untung apa makin bingung nih sekarang? Dua-duanya. Tambah untung dan tambah bingung. Serius? Bisa pas gitu. Iya serius. Itu aku lagi rasain loh sekarang. Jadi, Oke. Sekarang ya anggap aja sekarang live streaming aja ya. Iya. Live streaming dulu cuma ada di TikTok. Yeah. Terus ada di Shopee. Yeah. Terus sekarang ada di Lazada kalau nggak salah sudah mulai buka Lazada juga. juga ada lagi. YouTube sudah mulai ada lagi tuh. Iya, YouTube baru mau mulai ya nih, kan? ya kan? Langsung tadi malam aku sama istriku, waduh ini nambah host lagi nih. Ya, tambah untung tapi tambah bingung juga. Ngerti nggak sih? Ada peluang. Kenapa bingung? Ada peluang tapi harus dipikirin cara ngambil peluangnya gimana. Ya kan? Boleh langsung terjun ya. Ya langsung terjun bisa, tapi kan harus di-prepare. Paling nggak kalau segampang punya aku aja ya, industriku aja ya. Yeah. Yang dipikirin, waduh ini rekrutmen cari orang lagi, tambah studio lagi, tambah training lagi. Nah itu kan ya kebingungan yang happy sih ya. Iya. Oke. Kalau menurutmu gimana Ton? Harusnya semakin banyaknya platform itu akan membuat kita semakin memilih, semakin picky. Maksudnya kayak nggak mungkin kan kalau misalkan CEO bisnis online yang masih dalam skala yang lebih kecil, dia dipaksa untuk masuk ke semuanya, platform. Itu pasti nggak mungkin. Akhirnya dia akan punya kecenderungan untuk lebih memilih. Contoh, apa dasarnya memilihnya? Nah, setiap platform itu secara otomatis tidak perlu kita yang memilih itu, tapi mereka sudah memilih segmennya mereka masing-masing. Gitu. Soalnya kenapa? Karena gini, persaingan kita memilih platform itu harus didasarin dengan platformnya juga lagi bersaing sama platform-platform lain kan. Sehingga si platformnya ini antara misalkan kita ngomong Shopee, kita ngomong Tokopedia dan TikTok, ini dia udah punya segmentasi yang seharusnya berbeda. Gitu. Nah, maka kita harus menentukan toh kalau kita produknya lebih unggul kemana-mana, lebih baik kita bukanya di Shopee. Oh kalau kita unggulnya lebih ke yang apa branded dan lain sebagainya, oh kita ke Zalora. Gitu. Jadi karena masing-masing akan tercluster dengan sendirinya. Apa nggak bisa dua-duanya dengan produk yang sama? Sebetulnya bisa aja, cuman ya sama aja kan. Kayak misalkan mall di Surabaya, emang semua mall akan buka semua brand yang sama? Enggak. Tapi ini menarik loh, itu benar. Jadi contoh punyanya kita ya, aku punya produk home living gitu ya. Brandnya sama yang kita jual, ya seleksi brandnya sama, tapi produk yang laris di platform beda. Yes. Winning SKU di setiap platform beda. Itu bisa jadi berbeda. Itu lucu sih. Padahal brandnya sama ya. Ya, itu biasa sama. Ditentukan oleh dari segi fungsional apa dari segi harganya? Kalau aku lebih dari sisi karakter segmen yang ada di platform behaviornya, audiensnya. Contoh dulu yang paling clear dulu adalah Shopee adalah untuk mama, Tokopedia untuk bapak-bapak. Oke. Ini udah paling clear. Maka kalau produk kita kecenderungannya adalah lebih ke bapak-bapak, jualan apa spare part lah, jualan apa ke elektronik, gadgets dan lain sebagainya, yang beli adalah bapak-bapak, ya udah kamu fokusin aja ke Tokopedia. Tapi kalau lebih ke produk apa fashion, beauty, skincare dan lain sebagainya, kamu ke Shopee. Interesting. Emang sudah terbagi seperti itu. Kenapa? TikTok gimana dong? TikTok ini outliers. Gitu. Jadi TikTok ini kalau menurutku outliers karena semuanya tumpah ke sini, tapi untuk saat ini ya TikTok adalah untuk yang segmentasinya dulu awalnya di C dia. Sekarang udah naik gitu ke B. Aku ngelihat makin lama kalau misalkan kita ngelihat trajektorinya katakanlah yang pengguna TikTok terbesar kan di US ya. Trajektorinya adalah yang kelas A akan masuk gitu. Karena kalau yang di US itu udah yang branded di atas 3 juta, 4 juta, 5 juta jualannya udah di TikTok. Indonesia belum sih ya. Indonesia belum. Tapi kalau mau ngomong cuma dari beberapa platform marketplace sama sosial media aja, memang TikTok menurutku growing roomnya masih gede, cukup gede. Tapi jangan kaget nanti ada pesaing-pesaing baru juga masuk kayak Kuaishou, kayak siapa lagi Xiao Hongsu ada lagi, ya kan? Itu di China ada beberapa yang kayak TikTok juga jualnya live juga dan juga rame juga gitu. Kuaishou kalau di Indonesia tuh namanya snack video. Mereka belum mulai, tapi gue sudah dapat beberapa bocoran. They gonna start juga, gitu ya.
Sepeta persaingan ini makin gila nih. Yang sudah jelas ada itu kan YouTube sekarang. Nah, ya. YouTube sudah bisa live dengan ada keranjang apa itu warnanya? Keranjang YouTube. Keranjang YouTube-nya. keranjang transparan ya kan. Tapi waktu aku coba diklik larinya masih ke Shopee. Aku ya. belum explore ya apakah itu memang harus ke Shopee atau bisa ke platform yang lain ya. Tapi kayaknya sih Shopee sih yang diambil. Kalau kita sebagai pebisnis online yang pemula, kamu cuma punya resources untuk mengelola satu atau dua platform. Mulainya di mana bagus? Mulai dari mana? Nah itu PR-nya. Karena jawabannya nggak mungkin bisa sama di setiap pebisnis ya. Iya. Dia punya kategori. Tadi dia bilang audiensnya kayak gimana. Audiensnya dia hidup di mana gitu sih kalau aku bilang. Kalau memang hidupnya dia lebih banyak di Shopee, ya lu masuk Shopee yang lebih enak. Tapi yang pasti satu platform udah pasti impossible. Apa itu? Kita cuma punya satu platform doang. Menurutku itu udah 100% impossible sekarang. Oke. Gak cukup. Gitu. Jadi Instagram wajib hukumnya, ya kan? Kalau Instagram udah wajib hukumnya, berarti kan tambah katakanlah satu platform untuk payment gateway-nya marketplace, berarti kan? Ya ini tinggal dipilih mau yang kemana, gitu kan? Gitu. Tapi bahkan kalau sekarang soalnya gini, sekarang kalau bisnis online ya baru mulai, dia langsung jalanin bikin Instagram, bikin TikTok, terus bikin marketplace, stres ya. Stres pak, aku bayangin. Masalahnya gini, masalahnya sekarang ya, dulu kita pikir konten TikTok dengan konten Instagram bisa di-mirror sama gitu. Dulu. Itu 6 bulan yang lalu. Hari ini udah gak bisa. Konten TikTok itu konten TikTok, konten Instagram itu konten Instagram. Di brand partner kita sekarang udah terapin framework baru. Konten Instagram dan TikTok tidak boleh di-mirror. Udah, itu aturan mainnya, rules terbarunya. Audiensnya beda. Apa yang bikin beda? Behavior orang ketika melihat konten yang di Instagram, meskipun melihatnya reels, dia tetap ngelihat yang estetik. Betul. Itu. Tapi kalau di TikTok mau kontennya cupu hancur apapun, selama menarik, entertaining, educating, inspiring bisa kena. Tapi kalau di Instagram nggak bisa. Jadi konten di Instagram tetap harus lebih estetik. Ya. Meskipun reels ya. Instagram tuh kayak video, gitu. Plaza Indonesia mungkin ya. Kayak Grand Indonesia gitu ya. Lebih ini. Terus TikTok apa? Lanjutin. TikTok tuh kayak Tanah Abang. Mungkin kayak ITC Mangga 2 gitu ya. Oh naik. Iya tapi mungkin lebih ke Tanah Abang juga ya. Kalau gue lihat kan data-data di TikTok ya. Produk-produk paling laku itu ya. Lu lihat kan yang kemarin gue tunjukin ya. Merek-merek itu gak jelas mas. Iya. Apa merek apa ini gak pernah denger. Itu sama kayak lu ke Tanah Abang atau ITC Mangga 2 yang ada toko. Terus kemudian ada jualan. Terus ada mereknya satu yang gak pernah denger dimanapun juga ya. Kayak gitu. Cuma terkenal di dia doang gitu ya. Kemarin aku ngeliat aku kena sponsornya di TikTok. Jualan snack atau apa ya. Pokoknya makanan gitu lah. Jualan snack di TikTok. Itu aku kayak I'm 100% sure. Ini yang punya itu pasti dari China langsung. Oke. Karena dia itu bikin video tapi nggak ada orangnya, cuman produknya aja dijelasin dan sebagainya. Tapi isinya itu pakai VO-nya AI. Nah, masalahnya VO-nya AI yang pakai yang jelek. Iya. Itu jadi bunyinya itu kayak dapat jadi kayak kayak nggak natural banget gitu ya. Enggak. Aneh. Itu kan maksudnya kayak that di TikTok works. Ada penjualan. Sekarang. Ya. Instagram Gak mungkin. Gak bisa. Gak mungkin. The treatment should be different. Ini yang membuat akhirnya orang-orang ketika memilih platform harus lebih waspada, lebih aware gitu. Dia buat yang jualan ya. Buat yang jualan, buat yang punya brand ini loh. Dia harus tahu dia harus investasinya kemana. Apakah sekarang diwajibkan? Maksudnya kayak oke, TikTok naik banget nih kayak begini. Ya kalau menurutku sih kayak nambah platform equals dengan kamu kayak buka cabang baru. Betul. Namanya cabang baru ya kamu butuh tim khusus di situ, ada SPG-nya sendiri, ada kepala tokonya sendiri, ada orang yang ngatur raknya sendiri. Nah, ini yang mindset kayak gini yang nggak dimiliki oleh semua pebisnis. Setuju. Mereka mikirnya ya udahlah, kamu kerjain lah. Kan cuma tambah satu platform aja, posting tambah sekali doang. Nah, itu pikirannya. Ya, itu nggak bisa. Zaman sekarang nggak bisa ya. Setuju banget. Bahkan banyak yang sering dibilang sama Pak Michael itu dia bukan meng-hire bahkan dia menyuruh orang yang sebenarnya job desk-nya bukan di situ untuk ngerjain konten di situ. Contoh misalnya dia seorang marketing canvasser online offline gitu ya. Udah kamu tak tambahin dia. Ya tak suruh nambahin satu job desk baru kamu posting di TikTok ya. Udah. Karena dia karyawan dibayar ya udah dikerjain sama dia, tapi hasilnya kan nggak bisa maksimal. Mungkin bisa, benar. Makanya gue bilang ya sekarang nih buat teman-teman terutama yang nonton nih yang yang bisnis online ya, sebenarnya
ada satu peluang besar, satu gap besar orang-orang yang bikin konten ini nggak ada. Yang ada pun maksudnya ya sekadar cuma editor atau apa. They don't have a knowledge gitu ya. Nggak ada pendidikannya, nggak ngerti kenapa ini bisa rame, kenapa ini bisa bagus, strateginya gimana. Nah ini menurutku masih terbuka luas di Indonesia karena terbukti dengan begitu banyaknya orang yang unqualified gitu ya untuk ini. Nah, menurut kalian worth it gak ya buat sebuah company itu membangun sebuah tim khusus untuk bikin konten? Kalau tim konten aja gue lihat masih belum banyak. Apalagi misalnya gini, satu tim konten khusus buat TikTok, satu tim konten khusus buat Instagram. Nah, menurut kalian worth it gak untuk bangun kayak gitu di awal-awal kalau dia baru mulai? Tergantung strategi bisnisnya sih kalau aku ngomong. Tapi secara faktanya di lapangan pembagiannya hari ini itu nggak kayak gitu. Pembagiannya hari ini lebih dibagi berdasarkan basisnya. Oke, lu pegang konten, lu pegang yang iklan, gitu. Ya. Maksudnya ini lebih make sense secara operational, gitu. Karena masih bisa secara cost efficient. Tapi kalau misalkan ideally seperti apa, ya semestinya ideally ya memang ada timnya masing-masing. Tapi mungkin kalaupun mau di tim masing-masing juga nggak dibagi per platform. Marketplace masih bisa digabung lah, gitu. Misalkan Shopee, Tokopedia digabung, itu masih bisa. Tapi TikTok harusnya satu tim khusus TikTok. Instagram ada satu tim khusus Instagram misalkan. Jadi banyak tuh kosnya tuh. Iya, nah soalnya gini, menurutku setiap platform bisa dioptimasi masing-masing. Sama kayak kita buka toko cabang di banyak mall. Oke, kita buka di mana? Kita buka di GI, kita buka di Gancit. Bisa jadi yang di GI performance-nya kayak begini, di Gancit begini. Boosternya masing-masing toh. Gitu. Nah, under satu tim boleh gitu, tapi harus diperhatikan treatmentnya ya per masing-masing platform gitu. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau untuk seseorang yang baru memulai bisnis online dan dia harus memilih satu, hanya bisa satu, mana yang akan menjadi entry point paling mudah buat dia? Kalau dia cuma bisa milih satu, regardless of the products ya, gitu. Dia cuma bisa pilih satu nih. Dia harus taruhannya dia cuma di satu platform, satu keranjang doang. Duitnya dia cuma cukup buat satu keranjang. Yang mana yang dia harus pilih? Kalau aku ya, lebih bagus gamblingnya di TikTok. Gamblingnya lebih bagus, why? Kenapa? Nah, karena kalau lu mau saingan sama Shopee, mereka udah gajahnya tuh gajah-gajah gede banget bro. Di TikTok itu kamu masih, ya ada gajahnya, tapi aku ini ngelihat asli ada orang satu bikin toko baru di TikTok tuh masih peluang gede. Kamu bisa, ya paling nggak kalau dapat cuman 500 juta sampai se-M sebulan, itu besar peluangnya. Dibandingkan kamu buka akun baru di Shopee bro. Kamu ngalahin review bintangnya dia udah gak mungkin ngejar. Di TikTok ada banyak kategori-kategori produk yang belum ada pemain gajahnya. Gua setuju. Kalau ngomong momentum sekarang itu di TikTok. Karena memang jadi gini ya. TikTok ini luar biasa luas gitu ya. Makanya bisa dilihat kan. Brand-brand yang nggak jelas, yang mana itu bisa tiba-tiba naik gitu ya, bahkan mengalahkan brand-brand yang baru, brand-brand yang lebih established. Dan yang menarik lagi di TikTok ini, brand-brand yang sudah established masih pada belum masuk. Jadi peluangnya gede. Kalau misalnya udah di Shopee, apalagi Instagram ya kan, itu udah gede, pemainnya gede-gede semuanya. Jadi untuk bersaing di situ memang jauh lebih berat gitu ya. Tapi kalau memang nggak ada again kalau balik misalnya, kalau kita memastikan, oke, gua mau main di TikTok. Nah pilihlah produk-produk yang memang bisa menang di TikTok gitu kan. Betul. Jangan pilih produk dulu, baru mikirin platformnya di mana, marketingnya di mana. Nah ini yang problem terbesar nih kebanyakan orang. Terutama buat yang ngimpor barang nih ya kan. Impor barang happy dia, jalan-jalan terus pulang bawa satu peti kemas, bingung. Jualannya gimana Ton? Pikirannya gitu. Ya kan. Dan ada lagi keuntungan di TikTok ya. Kalau kalian main di Shopee sama Tokopedia, variabel yang kalian mainkan itu lebih sempit. Rata-rata itu main di pricing. Ya. Tapi kalau di TikTok, lu bisa main satu variabel yang di dua tempat ini nggak ada. Apa itu? Konten. Produkmu mungkin kalah harga, tapi kamu bisa bikin konten yang viral. Ya tadi ya aku bilang kayak probability. Kalau kamu nyantong 1 juta, masa sih 1% aja nggak ada yang beli kan gitu. Benar-benar. Dan itu hanya ada di TikTok. Karena dia kan mengkombinasikan antara sosial media sama marketplace. Itu yang nggak dimiliki sama Shopee.
Yes. Aku mau agak lebih tarik dikit berarti. Boleh, bisa nggak sih kita klasifikasikan gitu? Misalkan kayak, oke, kalau aku punya modalnya sekian, kamu lebih baik afiliator aja dulu. Kalau aku punya modal sekian, kamu boleh nih mulai bangun brand. Gitu. Atau kamu mark loan, atau kamu jadi distributor, agen, reseller. Gitu. Kalau kamu punya modal segini, kamu lebih baik udah bikin brand sendiri aja, produksi sendiri. Gitu. Ya aku setuju sih ya, aku setuju karena tapi gini Ton, percaya apa enggak? Afiliator itu masih diremehkan oleh banyak orang potensinya. Oke. Even sampai sekarang. Gitu loh. Jadi kalau ada orang merasa jadi seller itu merasa pride-nya lebih gede, statusnya lebih tinggi dibandingkan cuma sekedar afiliator. Karena mereka nggak ngerti potensi jadi afiliator seperti apa. Itu yang aku lihat sih sampai sekarang. Kalau aku bilang betul banget itu ya. Orang masih ngerasa kayak seller itu kastanya lebih tinggi. Lebih gitu. tinggi. Ya. Padahal kalau kita lihat di kalau kita lihat di China misalnya ya, yang namanya afiliator tuh kastanya tinggi banget gitu. Ya kan? Bahkan sampai dikejar-kejar udah kayak artis banget gitu merekanya. Ya. Sekarang. Ya, sekarang. Nah, Indonesia belum nyampe ke sono. Belum. Kita masih ketinggalan mungkin another 5 years, ya kan? Tapi kita menuju ke sono. Nah, makanya kita lagi persiapin nih, ya kan? Nanti kalau mau ikutan MCN-nya Superstar, kita Apa itu? Jelasin dong, mereka nggak tahu. MCN Superstar. Oke, by the way, saya sama Mas Andi sama Anton ini kita bikin satu MCN agency buat para afiliator, namanya Superstar Agency. Ya, jadi di sini kita akan ngebantuin kalian, terutama yang sudah affiliate dan mau jalan dan mau dapat omset lebih gede lagi, ya kan? Nah, di sini tempatnya. Kalau kalian tertarik, kita ada event, ya kan? Nanti bisa daftar aja langsung di sini guys ya, di sini nih ya. Nanti gue taruh linknya di kolom deskripsi. Oke, balik lagi ke yang tadi afiliator, kastanya udah makin lama makin tinggi. Kita lagi persiapin dalam 5 tahun ke depan ini. Dan kemudian menurut gue afiliator itu itu batu loncatan awal buat kalian. Kalau misalnya lu nggak terlalu punya banyak modal, menurut gue mendingan effort di awal adalah bikin konten, bikin tim konten dulu di awal, ya kan, bikin tim live dulu dari afiliator. Misalnya kayak tadi yang kamu ngomong ya, kamu kasih contoh kan misalnya, modal gue cuma 100 juta kurang nih. Itu kalau mau bikin brand gak cukup bro. Ya, gak bisa. Gak bisa. Tapi Pak, saya kan bisa maklon, bisa gini-gini. Wah, iya lu bisa maklon, habis itu bisa jual gak, ya kan? Itu banyak loh, ya kan? Banyak kan? Kita ada beberapa alumni juga kayak gitu. Oh, saya bikin skincare, bikin ini. Oke, mana akunnya? Dikasih lihat ya cuma begini doang. Tapi dia udah bikin banyak nih. Berapa duit taruh? Udah 200 juta, 250 juta. Semua di produk. Mati produknya nggak bisa dijual. Karena tidak memasukkan biaya marketing. Kalau menurut gua mendingan ya lu duitnya taruh lu ada duit segitu belajar marketing dulu lah ya kan. Jualnya dulu, buangnya gimana. Baru nanti kalau udah rame ya lu barulah maklon bikin yang lain. Ya, itu kan dilakukan sama Mame Louise. Mame Louise dulu jualan produknya orang lain semua. Sekarang 90% jualan barangnya dia sendiri. Oh, sekarang itu barangnya dia sendiri? Iya. Wah, gue baru tahu itu. Margin profit udah dimakan bersih berarti. Iya. Oh, luar biasa. Mame Louise sudah kebanyakan barangnya dia sendiri yang dia jualin. Dia tetap ada brand-brand yang masuk, itu pun endorse sekarang sudah. Iya. Udah lain. Kalau kamu nggak bayar sama dia nggak mau. Iya. Nah, itu menurutku langkah yang benar itu ya, kalau dibikin kayak gitu. Artinya stepsnya adalah sebenarnya memungkinkan ya. Kalau kita misalkan mau bisnis dengan, aku nggak ngomong tanpa modal, tapi modal yang lebih terbatas. Cuman stepsnya jangan mimpi langsung bikin brand duluan. Gitu. Kita bisa bertahap gitu kan, ada prosesnya. Jadi di awal ya sama kayak sekolah lah ya. Belajar pengalaman sebesar-besarnya dulu ya kan. Dapetin gimana seluk-beluknya, dan selain itu dari afiliator juga ada keuntungannya kan. Kita bisa belajar dari produknya orang. Oh iya betul. Ya kan? Apa sih nilai Kita jual yang jadi tahu kelebihan dan kelemahan setiap produk, dan kita mau jadi tahu celah mana sih yang kita kalau mau masuk itu. Betul. Misalkan aku lah ya, produk home living banyak. Aku pasti akan memilih barang-barang mana yang mestinya marketnya butuh tapi belum dilayani sama produk yang sudah ada. Betul. Mau bikin berarti habisnya. Mungkin. Soalnya itu kan berarti kan kamu mesti mulai berpikirnya kan produksi dan distribusi. Ya. Yang sebelumnya itu poin yang kamu udah nggak perlu pikirin gitu sebenarnya. Memang. Ya tapi untuk naik dari situ ya seperti Mame Louise itu ya pasti ke sana. Trajektorinya udah kelihatan ke sana ya. Naik kelasnya ke sana pasti. I see. Berarti kalau Superstar nanti bisa bikin produk sendiri yang kita kasihin spesial khusus untuk
teman-teman yang join ke Superstar? Bisa juga. Oh bisa juga, udah pasti tuh. Ya, udah pasti tuh. Jadi teman-teman cuannya bisa lebih banyak lagi ya. Asik banget. Guys, jadi kalau kalian pengen dapat update terbaru tentang bisnis online, ya kan? Kamu cek aja di sini nih. Join ke WA komunitasnya CEO Bisnis Online ya. Di sini guys, gratis. Oke, buruan join sekarang ya kan. Nah, nanti kamu bisa dapat update terbaru dari kita.